Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu dalam lindungan Allah. Kali ini bertemu kembali dalam mata kuliah Tafsir Tarbawi yang akan mengulas tentang materi komunikasi dan dalam pendidikan perspektif Al-Quran. Jika minggu kemarin kita sudah mengulas tentang pendidikan dan keluarga dalam Al-Quran, maka sekarang kita akan fokus pada pembahasan komunikasi dalam pendidikan perspektif Al-Quran. Nah, komunikasi ini menjadi hal yang wajib ada ya, atau wajib dilakukan, khususnya bagi manusia selaku makhluk sosial. Dan komunikasi yang terjalin ini bisa beragam ya, apakah komunikasi antara orang tua dengan anak, guru dengan murid, manusia dengan manusia lain seperti tetangga, atau komunikasi dalam perdagangan, dalam bisnis dan lain sebagainya. Nah, komunikasi ini tentu saja tidak dapat terlepaskan dari kehidupan manusia. Namun sekarang ini kita akan fokus pada komunikasi dalam pendidikan, yakni yang melibatkan antara pendidik dan peserta didik. Sebagai sebuah pengantar, ini tadi sudah saya sampaikan, jadi komunikasi adalah hal yang penting dalam kehidupan. Nah, komunikasi yang terjalin antara pendidik dan peserta didik ini harus terjalin baik supaya proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik serta hasil belajar juga dapat tercapai secara optimal. Nah, jadi di sini adanya komunikasi yang terjalin antara subjek dan objek pendidikan, yakni pendidik dan peserta didik, ini nanti akan menjadikan suasana pembelajaran, kegiatan pembelajaran ini jauh lebih terbuka ya, jauh lebih mengasyikkan ya, jika keduanya dapat berkomunikasi dengan baik. Dan hal yang bertolak belakang terjadi ya jika tidak ada komunikasi yang terjalin antara dua belah pihak. Kemudian dalam Al-Quran ini termuat ayat-ayat yang mengisyaratkan tentang komunikasi. Nah, pertama adalah ayat Al-Quran yang berisi ya, ayat Al-Quran ini sendiri sejatinya adalah ayat-ayat yang menyampaikan pesan-pesan Allah. Jadi menjadi bentuk wujud komunikasi ya, wujud komunikasi antara Allah dengan umatnya ya, dengan makhluknya, dengan manusia. Yang kedua adalah termuat ayat tentang komunikasi baik secara umum maupun khusus. Jadi termuat ayat yang menunjukkan gejala-gejala komunikasi yang terjalin baik antara sesama manusia maupun dengan Allah, secara umum maupun secara khusus. Nah, jadi di sini menunjukkan bahwasanya sejatinya Al-Qur'an itu sudah mengisyaratkan adanya wujud komunikasi. Komunikasi siapa? Komunikasi antara Allah dengan makhluknya, yakni manusia. Begitu kira-kira. Yang kemudian komunikasi pendidikan dalam perspektif Al-Qur'an. Nah, di sini barangkali bisa secara umum yakni komunikasi, namun nanti kita adopsi dalam dunia pendidikan kita ya. Komunikasi di dalam Al-Qur'an direpresentasikan dengan kata qaul atau ucapan. Di Al-Quran sendiri qaul terulang sebanyak 1818 kali dan kerap kali dinisbahkan dengan beberapa sifat. Nah, adapun model komunikasi yang ini adalah kaitan antara kata qaul dengan beragam sifat yang sudah kita sebut tadi. Yang pertama adalah qaulan ma'rufa ya, qaulan ma'rufa atau perkataan yang baik. Jadi komunikasi yang baik ini harus terjalin. Kemudian ada qaulan sadida, ada qaulal layyina ya, atau perkataan yang lembut. Ini juga perlu diterapkan oleh seorang pendidik terhadap peserta didiknya. Ada qaulan baligha, jadi perkataan yang bersifat menyampaikan sesuatu. Jadi perkataan itu jangan sampai tidak bermakna, khususnya dalam pendidikan. Namun perkataan ini harus yang bermakna, yakni menyampaikan materi pendidikan. Hingga yang terakhir adalah qaulan maisura, yakni perkataan yang mudah, yakni perkataan yang dinyatakan oleh seorang pendidik itu harus perkataan yang mudah dipahami dan juga mudah diserap oleh peserta didik.
Ini bisa dibaca kembali ya. Lalu di sini ada bentuk komunikasi pendidikan dalam Al-Qur'an. Bentuk komunikasinya ada yang berbentuk verbal dan ada yang berbentuk non-verbal. Komunikasi verbal ini adalah bentuk komunikasi lisan. Misalnya seorang pendidik melontarkan pertanyaan, kemudian memberikan nasihat. Ini merupakan komunikasi lisan. Kemudian ada juga komunikasi lisan dalam bentuk analogi. Jadi guru menyampaikan ya ketika siswa ini sulit untuk memahami, misalnya siswa sulit untuk misalnya memahami tentang materi pahala infak misalnya. Nah, di sini seorang pendidik dapat menjelaskan ya pahala infak sebagaimana yang dianalogikan di dalam Al-Qur'an. Ya mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah. Jadi diibaratkan orang yang menginfakkan harta itu seperti sebuah biji, ya, kamathali habbah ya. Kemudian fa'ambatat, yang lalu ia akan tumbuh subur, berbentuk cabang, ranting dan lain sebagainya. Jadi dari satu titik biji ya, sebuah biji yang kecil itu bisa menjadi sebuah pohon yang besar. Itu ketika guru ingin menjelaskan bagaimana sih pahala bagi orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Nah, ini bisa dengan menggunakan komunikasi verbal dalam bentuk analogi. Berikutnya ada juga dalam bentuk diskusi. Ya, diskusi bertukar pendapat, musyawarah dan lain sebagainya, baik berkaitan dengan materi pelajaran maupun di luar materi pelajaran, namun yang masih berkaitan dengan konteks pendidikan. Berikutnya, guru juga penting untuk melakukan reinforcement atau penguatan materi, penguatan mental, ya, penguatan pemahaman, ya, dan juga pengulangan. Penguatan pemahaman bisa dengan cara memberikan tanya jawab, memberikan soal-soal. Pengulangan ini bisa dengan cara memberikan review. Lalu komunikasi nonverbal ini bisa dengan cara dalam bentuk komunikasi perbuatan. Jadi kalau tadi dalam bentuk perkataan, sekarang adalah perbuatan. Di sini yang perlu diperhatikan ya adalah guru juga perlu untuk melakukan komunikasi melalui gerak tubuh atau gestur dan juga melalui mimik wajah. Jadi upayakan guru selain mengucapkan ya, selain melalui lisan, guru perlu juga menunjukkan gerak-gerik atau keteladanan atau juga mimik wajah yang bisa ditangkap oleh siswa ya. Apakah guru ini sedang bahagiakah atau sedang kurang berkenankah dengan apa yang disampaikan oleh siswa atau perilaku siswa. Nah, ini perlu juga disampaikan melalui komunikasi nonverbal. Ini berlaku pula bagi peserta didik. Guru juga harus peka terhadap komunikasi perbuatan atau komunikasi nonverbal yang dilakukan oleh peserta didik. Ketika misalnya dalam pengajaran dan dilihat peserta didik ini glongsor atau tidak bersemangat, nah ini guru perlu melakukan perlu peka dan juga melakukan langkah-langkah tricky bagaimana cara menggugah kesadaran dan juga meningkatkan semangat peserta didik tersebut. Lalu komunikasi ini dapat disesuaikan dengan kondisi peserta didik, termuat dalam As-Saff ayat 10-11. Nah, di sini komunikasinya ada dua komunikasi verbal. Yang pertama menggunakan kalimat tanya dan yang kedua adalah dengan menggunakan dengan analogi. Nah, misalnya ini saya contohkan, guru bisa mengawali pembelajaran dengan pertanyaan-pertanyaan yang menggugah antusiasme siswa. Lalu guru juga bisa memberikan analogi atau persamaan peristiwa dengan hal-hal yang mudah dipahami oleh siswa.
Lantas dalam As-Saff ayat 61 ini menunjukkan komunikasi verbal. Lalu dalam As-Saff ayat 61 menunjukkan bentuk komunikasi verbal kembali dalam kalimat tanya. Ya, ini saya ulangi kembali. Di mana peserta pendidik ini juga perlu untuk memiliki kepekaan sosial atas apa yang diinginkan oleh siswa. Jadi siswa ini ketertarikannya di mana, semangatnya di mana. Nah, guru harus peka terhadap hal tersebut, kemudian melakukan beragam perbaikan, melakukan atau membuat desain pembelajaran yang sesuai dengan keinginan siswa, sehingga nantinya materi yang akan disampaikan akan mudah diserap oleh siswa. Maka bisa disimpulkan bahwasanya komunikasi ini merupakan bagian penting dalam proses pendidikan, khususnya yang melibatkan pendidik dan peserta didik. Ini bisa disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Jadi misalnya dengan siswa yang kecenderungannya adalah pemalu, maka guru bisa menyesuaikan komunikasi yang bagaimana yang disesuaikan dengan kondisi siswa yang pemalu tersebut, atau siswa yang pemberani, gaya komunikasinya bagaimana. Nah, ini bisa disesuaikan. Dalam Al-Quran sendiri disebutkan bahwa komunikasi pendidikan ini dapat menggunakan komunikasi verbal, yakni melalui kalimat pertanyaan, analogi, perkataan yang lembut, perkataan yang bersifat menyampaikan informasi yang mudah dipahami. Dan di sisi lain, pendidik dapat pula menggunakan komunikasi nonverbal, yakni dalam bentuk gestur, ya, kemudian mimik wajah atau keteladanan. Ya, dari pendidik juga perlu melihat, ya, indikasi-indikasi gestur mimik wajah peserta didik untuk melakukan perbaikan-perbaikan pembelajaran. Baik, barangkali itu mengenai komunikasi pendidikan dalam Al-Quran. Apabila ada hal yang ditanyakan, silahkan ditanyakan. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum.